kita akan mendahului kegiatan pembelajaran ini dengan kegiatan literasi. Anak-anak, di setiap meja sudah Bapak berikan sebuah buku cerita. Bapak akan memberikan waktu 15 menit kepada kalian semua untuk melakukan literasi. Silakan buku ceritanya dibaca terlebih dahulu. Sudah habis, kegiatan waktu literasi adalah 15 menit sudah kita lewati. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, Marta, buku cerita apa yang kamu baca? Warga Baru Gajah. Iya, pinter. Bulan, buku cerita apa yang dibaca? Legenda Danau Toba. Ya, pinter. Dinda, buku apa yang dibaca? Iya, pinter. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, semoga hari ini menyenangkan anak-anaknya. Sekarang kita bertemu lagi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, Bapak akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Yang pertama Denny, kedua Vera, ketiga Dinda, keempat Eka, kelima Sukma, keenam Ayu, kedelapan Marta, 9 Septi, 10 Bulan, 11 Natalia. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik ya, sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk memimpin doa di depan kelas? Ya, Ulan, silakan Ulan dipimpin teman-temannya untuk doa. Sebelum kita melakukan pembelajaran ini, mari kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ulan karena sudah mau memimpin doa teman-temannya. Ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1 yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan. Siapa yang bisa membantu Bapak? Apa saja itu protokol kesehatan? Ya, Ulan. 1. Memakai masker. Ya. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. Iya, benar sekali. Siapa yang lain yang bisa menyebutkan apa itu protokol kesehatan? Coba Eka. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. Iya, pintar sekali anak-anakku semuanya ya. Jadi, patuhilah protokol kesehatan. Yang pertama itu adalah memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang tidak hafal lagu Indonesia Raya? Semuanya hafal? Ya, bagus sekali ya. Nah, Bapak harap semua siswa untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bangunlah jiwanya, untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu merupakan salah satu contoh sifat patriotisme kita kepada negara. Ya anak-anakku ya. Ya anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang keterkaitan sumber energi di Indonesia. Salah satunya adalah air dan listrik. Siapa yang masih ingat bagaimana keterkaitan antara air dan listrik? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan Bulan. Keterkaitan antara air dan listrik adalah arus air mampu menghasilkan energi listrik. Dengan cara arus air memutar kincir air memutar generator, generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian akan menyalurkannya ke gardu induk. Dari gardu induk akan dialirkan ke rumah-rumah penduduk melalui tiang-tiang listrik. Iya, bagus sekali Bulan. Arus air akan memutar kincir air dan akan memutar generator. Generator akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik, mengalirkannya ke gardu induk. Dari gardu induk baru kemudian dialirkan ke rumah penduduk melalui tiang-tiang listrik. Ya anak-anakku ya. Nah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan menyimak video tentang sumber energi, kita secara bersama-sama dapat membuat peta pikiran. Yang kedua, dengan menyimak gambar tentang sumber energi, kita secara bersama-sama dapat menganalisis sumber energi yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, dengan menganalisis hasil wawancara dengan orang terdekat, kita secara bersama-sama dapat mengetahui kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal dengan penuh kepedulian dan benar. Yang keempat, dengan mempresentasikan hasil wawancara, kita secara bersama-sama dapat menyimpulkan sumber energi dengan benar. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya. Coba perhatikan gambar di depan. Gambar orang sedang ngapain yang ada gambar di depan? Bulan? Makan, Pak. Makan. Yuk yang lain. Denny makan. Berapa orang yang sedang ada di gambar? 4 orang. Apa yang mau mereka makan? Ayam. Iya, ayam sama Roti. roti. Pernahkah kalian memakan ayam bakar anak-anakku? Siapa yang pernah angkat tangannya? Oh, berarti semua pernah makan ayam bakar. Bersama siapa kalian memakan ayam bakar? Keluarga. Nah, pertanyaan berikutnya adalah
pernahkah kalian bertanya kepada orang tua kalian, kenapa ternak ayam tidak pernah habis jika dijadikan ayam bakar? Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba. Pernah Pak Guru, ayam tidak akan habis jika dijadikan ayam bakar. Hal ini dikarenakan induk ayam bisa menghasilkan telur. Dari telur akan lahir anak ayam, jadi ayam tidak akan habis jika dijadikan ayam bakar, Pak Guru. Iya, pintar sekali. Nah, kenapa ayam tidak akan habis jika dijadikan ayam bakar? Itu jawabannya adalah di peternakan ayam atau induk ayam yang kita pelihara di rumah akan menghasilkan telur. Kemudian telur ini akan menetas dan siap menjadi indukan ayam kembali. Terus seperti itu. Jadi ayam tidak akan pernah habis walaupun kita sering menggunakannya atau digunakan sebagai ayam bakar. Anak, pernahkah kalian mendengar kata energi? Siapa yang pernah mendengar kata energi? Ya, pintar. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, apa itu energi? Coba Eka. Energi adalah kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Ya, pintar sekali. Coba Denny. Energi adalah kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Ya, pintar sekali anak-anak ya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kembali. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang tahu apa itu sumber energi? Coba Marta. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar. Iya, pintar sekali. Siapa lagi anak-anak? Coba Natalia. Iya, pintar sekali anak-anak ya. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang manfaat sumber energi matahari. Silakan anak-anak perhatikan dengan baik ya anak-anak. Manfaat sumber energi matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas yang bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan alam. Kita simak manfaat sumber energi matahari melalui peta pikiran berikut ini yuk. Manfaat sumber energi matahari bagi manusia. Misalnya mengeringkan pakaian basah setelah dicuci, serta mengeringkan makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Energi panas dari matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Energi panas dari matahari menguapkan air laut yang ada di tambak garam, kemudian air laut akan mengkristal menjadi garam. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari dapat mengubah drop vitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D yang berguna untuk kesehatan akan tulang. menunjang kalian untuk menjawab LKPD. Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi listrik yang berasal dari PLTS dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk mengganti cahaya dari matahari, membantu proses pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari lebih maksimal dalam menghasilkan makanan untuk proses pertumbuhannya. Sehingga tumbuhan akan memiliki daun yang tebal
Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh bagi hewan. Misalnya, buaya. Buaya menghangatkan tubuhnya dengan berjemur. Panas dari matahari berguna untuk memantau suhu tubuhnya agar dapat bertahan hidup. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk memudahkan hewan. Coba pada malam hari pemelihara cahaya. Manfaat sumber energi matahari bagi alam. Energi cahaya dari matahari dapat menjadi sumber penerangan bagi bumi. Daerah yang terkena sinar matahari akan menjadi beberapa yang nyalin. Baik anak-anak, tadi kita sama-sama sudah menonton video pembelajaran tentang sumber energi. Salah satunya adalah pemanfaatan sumber energi matahari. Nah sekarang Bapak akan menjelaskan ulang kembali tentang sumber energi. Anak-anak, sebelum Bapak akan menjelaskan materi, Bapak akan memberikan sebuah permasalahan kepada kalian. Suatu hari, Pak Anto dan anaknya pergi ke taman kota dengan mengendarai sepeda motor. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sepeda Pak Anto mati. Anaknya bertanya kepada Pak Anto, "Kenapa sepeda motornya mati, Pak?" Pak Anto menjawab bahwa sepeda motornya kehabisan bensin. Agar sepeda motor bisa dikendarai kembali, kita harus membeli bensin terlebih dahulu. Anak Pak Anto pun mengerti, jika bensin habis, sepeda motor tidak bisa ia kendarai. Dari peristiwa tersebut, apa yang bisa kita simpulkan? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Ya, silakan Wulan. Sepeda motor perlu bensin sebagai sumber energi sehingga sepeda motor dapat digunakan kembali. Ya, pintar sekali Wulan ya. Siapa lagi yang bisa menjawab dan bisa menyimpulkan? Ya, silakan Septi. Sepeda motor perlu bensin sebagai sumber energi sehingga sepeda motor dapat digunakan kembali. Ya, terima kasih Septi. Benar sekali jawaban Septi dan Wulan tadi ya. Hal yang bisa kita simpulkan dari peristiwa tersebut adalah bensin merupakan sumber energi untuk sepeda motor. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang apa itu sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang besar maupun kecil. Sumber energi itu bisa dibagi menjadi dua. Siapa yang bisa membantu Bapak untuk membacakan yang di papan? Yuk, yang lain lagi, yang lain. Coba Marta. Sumber energi tidak dapat diperbarui. Sumber energi tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh lain adalah minyak bumi, hasil tambang batu bara, dan gas alam. Ya, terima kasih Marta sudah mau membantu Bapak untuk membacakan. Ya, sumber energi yang kedua itu adalah sumber energi yang dapat diperbaharui. Siapa yang bisa membantu Bapak membacakan? Coba Winda. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui diri
Ada pula sumber energi uang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakan. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Ya, terima kasih Winda sudah mau membacakan tentang sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, materi kita kedua yaitu wawancara. Nah, sekarang sebelum Bapak menjelaskan tentang apa itu wawancara, Bapak ingin memberikan sebuah permasalahan kembali kepada kalian. Permasalahannya adalah Dewi ingin sekali bisa membuat jajan kesukaannya, yaitu pisang goreng. Karena rasa ingin tahu yang sangat besar, Dewi pun bertanya kepada ibunya bagaimana cara membuat pisang goreng. Setelah mendapatkan informasi yang cukup dari ibu, Dewi pun mulai membuat pisang goreng. Dan hasil pisang goreng Dewi sangat enak dan mirip dengan buatan ibunya. Dari peristiwa tersebut, apa yang bisa kita simpulkan? Siapa yang bisa menjawab? Coba Eka. Dari apa yang dilakukan Dewi sudah melakukan kegiatan wawancara Pak Guru karena Dewi bertanya kepada ibu. Ini bisa dikatakan Dewi sebagai penanya dan ibu sebagai narasumber. Ya, terima kasih Eka atas jawaban yang diberikan. Siapa lagi yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa tersebut? Ya, Bulan. Dari apa dilakukan Dewi sudah melakukan kegiatan wawancara Pak Guru. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang wawancara. Wawancara adalah suatu cara atau kegiatan untuk mencari atau mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Dan wawancara termasuk jenis komunikasi yang bersifat dua arah. Unsur-unsur pertanyaan di dalam wawancara itu yang pertama adalah apa, yang kedua di mana, yang ketiga kapan, yang keempat siapa, yang kelima mengapa, yang keenam bagaimana. Nah, sekarang kita akan membuat lembar kerja siswa yang pertama, yaitu tentang membuat peta pikiran. Bapak akan bagikan LKPD 1 kepada kalian. Untuk tugas LKPD 1 sudah Bapak bagikan. Silakan kalian kerjakan LKPD 1 yang sudah Bapak berikan. Bapak berikan waktu selama 15 menit. Ya, waktu sudah habis. Jadi sekarang untuk siswa yang Bapak tunjuk akan mempresentasikan hasil LKPD 1 yang telah dibuat. Ya, Denny, silakan bacakan hasil jawaban LKPD 1 di depan kelas. Ayo Denny, silakan ke depan. LKPD 1 materi kita membuat peta pikiran. Sumber energi dapat dibagi menjadi dua. Satu, sumber energi yang dapat diperbarui adalah satu, energi angin, dua, energi panas bumi, tiga, energi tumbuhan atau hewan, empat, energi air, dua, energi yang dapat diperbarui antara lain
1. Minyak bumi. 2. Energi nuklir. 3. Batu bara. 3. Gas alam. Ayo yang lain, siapa bisa membacakan hasil LKPD-nya? Ya, Ulan. LKPD 1. Mari kita membuat peta pikiran. Manfaat matahari bagi alam. 1. Memberikan suhu hangat bagi lingkungan. 2. Membantu proses daur air. 3. Mengatur kelembaban lingkungan. 4. Menerangkan alam. 5. Mengatur tata surya. Ya, beri tepuk tangan untuk Ulan atas keberanian membantu mempresentasikan hasil LKPD-nya. Nah, sekarang perhatikan gambar di papan. Baik anak-anak, mari perhatikan gambar yang ada di depan. Di depan ada 2 buah gambar. Gambar yang pertama, itu adalah gambar apa anak-anak? Bus. Gambar bis yang sedang ngapain? Mengisi bahan bakar. Mengisi bahan bakar. Ya, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di gambar 1? Ya, silakan Ayu. Gambar ini menjelaskan tentang mobil bus yang sedang mengisi bahan bakar minyak sebagai salah satu sumber energi untuk menggerakkan mobil bis. Iya, terima kasih. Ayu sudah menjelaskan tentang gambar yang pertama. Gambar yang kedua, gambar apa itu anak-anak? Iya, gambar batu bara. Siapa yang bisa menjelaskan tentang batu bara? Yang lain diam ya. Batu bara selain untuk dapat diolah dalam bentuk energi listrik, ternyata memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita, yaitu sebagai pemanas rumah hingga untuk memasak. Oleh karena itu, kamu perlu tahu tentang berbagai manfaat penggunaan batu bara ini dalam kehidupan. Ya, terima kasih Media sudah menjelaskan tentang batu bara. Ya, untuk menambah rasa semangat kita di dalam proses pembelajaran, kita akan melakukan tepuk PPK terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin teman-teman untuk melakukan tepuk PPK? Ya, silakan Septi ke depan, pimpin teman-temannya untuk melakukan tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, beri tepuk tangan kepada Septi. Terima kasih Septi karena sudah mau memimpin tepuk PPK. Semoga dengan tepuk PPK bisa menambah semangat belajar kita hari ini. Ya anak-anak, mari kita perhatikan kembali gambar yang ada di slide. Ada 4 buah gambar. Gambar yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, coba Ulan. Gambar tersebut adalah gambar air. Air bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ya, pintar sekali Ulan. Gambar kedua, siapa yang bisa menjelaskan? Marta, silakan. Gambar di depan adalah gambar matahari. Matahari dapat difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga surya dan menjemur kerupuk dan pakaian. Ya, terima kasih Marta atas jawabannya. Siapa yang bisa menjelaskan gambar ketiga? Silakan angkat tangannya. Bapak bantu. Gambar ketiga, itu gambar apa anak-anak? Yang bisa angkat tangannya? Bulan? Gambar di atas adalah gambar wortel. Iya. Fungsi wortel itu adalah untuk diapakan? Diolah menjadi makanan. Iya, pintar sekali, diolah menjadi makanan.
wortel banyak mengandung vitamin apa, anak? A. Iya, vitamin A. Nah, sekarang kita lihat di slide gambar yang keempat. Siapa yang bisa menjawab atau menjelaskan gambar di slide 4? Silakan. Ya, coba Marta. Gambar di atas merupakan gambar babi. Babi dapat difungsikan sebagai makanan. Iya, pintar sekali ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan menonton kembali sebuah video pembelajaran tentang wawancara. Silakan disimak baik-baik karena video ini akan menjelaskan dan membantu kalian di dalam membuat dan menjawab LKPD 2. Silakan diperhatikan. Di video kali ini, pada 9, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menggali informasi melalui wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab. 5. Mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan yang keenam, membuat kesimpulan hasil wawancara. Menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap. Misalnya, menggunakan bahasa yang santun, menggunakan pertanyaan singkat dan mudah dipahami, serta tidak menyela pembicaraan. Selain itu, saat kita memilih narasumber harus sesuai dengan Anak-anak, tadi kalian sudah melihat video pembelajaran tentang wawancara. Nah, sekarang mari kita membaca bahan ajar untuk mencari informasi yang lebih banyak lagi tentang materi yang kita pelajari hari ini. Silakan kalian baca bahan ajar yang sudah Bapak bagikan. Bapak kasih waktu 15 menit. Silakan dibaca terlebih dahulu anak-anak. Suatu hari Pak Antun dan anaknya pergi ke taman kota dan Sumber energi tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Anak-anak, karena waktu sudah habis untuk mempelajari bahan ajar, mari kita sekarang lanjutkan dengan materi wawancara dan mencari informasi dengan teman terdekat. Silahkan, biar gampang, yang di depan berbalik badan. Yang di depannya silakan berbalik badan. Ya, yang di depan silakan berbalik badan dulu untuk membuat sebuah kelompok. Ingat, jaga jarak. Ya anak-anak, karena waktu di dalam tugas LKPD 2 sudah habis, silakan kembali lagi ke mejanya masing-masing. Ya anak-anak, Bapak harap sekarang perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan hasil wawancara yang sudah kalian buat. Siapa yang bisa maju ke depan untuk mempresentasikannya? Ya, coba Marta sama Denny. Ya, sebelum melakukan wawancara, Bapak ingin bertanya dulu. Siapa yang menjadi pewawancara? Angkat tangannya. Siapa yang jadi narasumber? Ya, silakan. Mata, apakah kamu tahu apa saja yang dapat disebut sumber energi yang dapat diperbarui? Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis
meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat diperbarui diri. Ada pula sumber energi uang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Marta, apakah kamu tahu apa saja yang dapat disebut sumber energi yang dapat diperbarui? Sumber energi tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh lain adalah minyak bumi, hasil tambang batu, bara, dan gas alam. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan karena presentasinya sangat bagus. Silakan kembali ke tempat duduk. Ayo, siapa lagi? Yang kedua? Ya, pasangan Ulan sama Septi. Silakan. Sebelum kalian mempresentasikan wawancaranya, Bapak ingin bertanya dulu, siapa yang sebagai narasumber? Ulan. Siapa yang sebagai penanya? Septi. Ya, silahkan dibacakan. Ulan, apakah kamu tahu apa saja yang dapat disebut sumber energi yang dapat diperbarui? Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat diperbarui diri. Ada pula sumber energi uang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Ulan, apakah kamu tahu apa saja yang dapat disebut sumber energi yang dapat diperbarui? Sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh lain adalah minyak bumi, hasil tambang, batu bara, dan gas alam. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ulan dan Septi, beri tepuk tangan karena presentasinya sangat bagus. Kita akan melakukan salam PPK terlebih dahulu. Untuk menambah rasa semangat belajar kita hari ini, mari kita melakukan salam PPK. Siapa yang bisa membantu Bapak memimpin teman-teman untuk melakukan salam PPK? Ya, silakan Ayu dipimpin temannya ke depan. Teman-teman yang lain silakan berdiri. Ya, tunggu sebentar. Teman-teman silakan berdiri. Akan dipimpin oleh Ayu. Silakan Ayu dipimpin teman-temannya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, beri tepuk tangan kepada Ayu. Ya, silakan duduk kembali. Semoga dengan salam PPK bisa menambah rasa semangat belajar kita pada hari ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan LKPD 3 yang sudah Bapak bagikan. Waktu kalian mengerjakan LKPD 3, Bapak berikan waktu 15 menit. Bisa mengerjakan LKPD 3? Ya, silakan. Baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan LKPD 3 sudah habis. Sekarang Bapak minta untuk perwakilan siswa membacakan hasil LKPD 3-nya. Silakan Eka. Silakan berdiri dulu. Air, ayam, dan tumbuhan termasuk sumber energi yang dapat diperbarui. Bensin dan gas termasuk sumber yang tidak dapat diperbarui. Ya, beri tepuk tangan kepada Eka.
kasih Bapak sudah mampu menjawab dengan benar. Siapa lagi perwakilan? Silakan angkat tangannya. Ya, Bulan. Silakan berdiri. Air, induk ayam, dan tumbuhan termasuk contoh sumber energi yang dapat diperbaharui. Gas dan minyak termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ya, beri tepuk tangan kepada Bulan. Nah, anak-anak, sekarang siapa yang bisa membantu Bapak menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Anak-anak, mari kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Bapak harap ada perwakilan siswa yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang bisa silahkan angkat tangannya. Ya, Septi silahkan. Sumber energi dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui antara lain energi angin, energi panas bumi, energi tumbuhan atau hewan, energi air. Sumber energi yang dapat diperbarui antara lain minyak bumi, energi nuklir, batu bara, dan alam. Wawancara adalah suatu cara atau kegiatan untuk mencari atau mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Wawancara termasuk jenis komunikasi yang bersifat dua arah. Ya, beri tepuk tangan untuk Septi sudah bisa menyimpulkan dengan baik. Sekarang siapa lagi satu? Ya, silakan Eka. Sumber energi dapat dibagi menjadi dua. Sumber energi yang dapat diperbarui antara lain satu, energi angin, dua, energi panas bumi, tiga, energi tumbuhan atau hewan, empat, energi air. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui antara lain satu, minyak bumi, dua, energi nuklir, tiga, batu bara, empat, gas alam. Dua, wawancara adalah suatu cara atau kegiatan untuk mencari atau mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Wawancara termasuk jenis komunikasi yang bersifat dua arah. Ya, beri tepuk tangan untuk Eka. Ya, sekarang karena semua siswa sudah dapat mengerjakan LKPD dari LKPD 1, 2, dan 3 secara baik, jadi tidak ada yang remedi. Nanti Bapak akan bagikan tugas evaluasi kepada kalian untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi kita hari ini. Tugas evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ini adalah tugas evaluasi untuk kalian dan silakan dikumpulkan besok pada jam pembelajaran kita di jam 8. Anak-anak, apakah kalian senang belajar untuk hari ini? Ya, kalau kalian senang belajar seperti ini, yaitu video pembelajaran. Yang kedua, gambar-gambar yang Bapak tayangkan di slide, tepuk PPK, dan bernyanyi. Sekarang, untuk menutup dan mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Bernyanyi Gelang Si Patu Gelang. Silakan diikuti yang ada di depan. Anak-anak, mari kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Gelang Si Patu Gelang. Silakan diikuti irama yang Bapak tampilkan. Gelang si patu gelang, gelang si rama-rama, gelang si patu gelang.
silakan duduk. Anak-anak, silakan masukkan buku kalian ke dalam tas. Nah, di sini Bapak tidak henti-hentinya mengingatkan kalian, taatilah protokol kesehatan. Nanti pada saat pulang, silakan pulang satu per satu. Besok kita akan kembali melakukan pembelajaran di jam 8 pagi dengan materi kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Untuk itu, karena materi kita sudah selesai, anak-anak silakan berdiri. Silakan dipakai tasnya. Berjalan keluar ruangan satu per satu. Silakan dari Dinda.